Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembali lagi bersama saya Agi Khairunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem. Ini merupakan materi dari kelas 10 semester 2. Nah, pada materi ekosistem ini ada peta konsep yang perlu kita pahami. Nah, pada bahasan ekosistem yang akan kita bahas pertama adalah mengenai komponen ekosistem, kemudian ada tipe ekosistem, ada aliran energi, dan juga daur biogeokimia. Nah, untuk komponen ekosistem terdiri dari dua jenis ya, ada komponen biotik maupun komponen abiotik. Nah, selanjutnya untuk pengertian dari ekosistem itu sendiri, ekosistem merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang saling berhubungan, khususnya tentang makhluk hidup ya. Sebuah ekosistem merupakan cakupan yang cukup luas, jadi tidak hanya sekedar komunitas saja, tapi dia meliputi interaksi yang ada di dalamnya. Jadi bisa dikatakan ekosistem jika ada interaksi, misalnya ada hubungan antara sinar matahari dengan tumbuhan yang ada di sekitar. Nah, itu maka bisa kita sebut sebagai ekosistem. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini adalah ekologi. Nah, untuk tingkat organisasi makhluk hidup bisa kita lihat di sini. Nah, yang paling rendah atau yang paling dasar itu adalah individu atau satu organisme ya, satu organisme bisa disebut sebagai satu individu. Kemudian kumpulan dari individu yang sejenis bisa kita sebut sebagai populasi, dan kumpulan dari beberapa populasi disebut sebagai komunitas. Nah, untuk komunitas yang ternyata ada interaksi baik dengan biotik maupun dengan abiotik, maka kita sebut sebagai ekosistem. Nah, keseluruhan ekosistem pada suatu batas-batas tertentu maka disebut sebagai bioma. Nah, selanjutnya komponen ekosistem, yang pertama komponen biotik merupakan komponen yang hidup, gitu ya, komponen yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan fungi, monera, dan yang sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai komponen abiotik. Nah, lawan dari biotik, komponen abiotik ini merupakan komponen yang tidak hidup. Namun, tidak hidup di sini bukan berarti semua makhluk yang tidak hidup bisa kita katakan sebagai abiotik. Hanya mereka atau hanya benda-benda yang ternyata memiliki interaksi dengan makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem, maka kita bisa sebut sebagai komponen abiotik. Contohnya adalah air, sinar matahari, udara, dan yang lainnya. Kemudian ada beberapa tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem laut, yang kedua ada ekosistem air tawar, yang ketiga ada ekosistem darat, dan yang terakhir adalah ekosistem estuaria. Nah, yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah arus energi dan tingkat trofik. Nah, bisa kita lihat di sini ya, aliran energinya. Yang pertama dari sumber energi yang terbesar yaitu matahari, memancarkan sinarnya, memancarkan energinya dalam bentuk radiasi kepada tanaman atau kepada produsen. Ya, sehingga si produsen bisa melakukan fotosintesis. Nah, energi yang dihasilkan oleh produsen ini kemudian tidak semuanya diserap, tapi ada juga yang dikeluarkan ke lingkungannya. Ada yang melalui penyerapan panas oleh sinar matahari kembali, dan ada juga hasil respirasi yang menghasilkan zat-zat buangan yang lainnya, sehingga energi tidak semuanya ada di dalam produsen. Nah, energi yang telah tersisa tadi kemudian dialirkan lagi ke konsumen primer. Di dalam konsumen primer ini diproses lagi dan juga sama, tidak diserap semua, yang keluar berupa ekskresi dan juga dari hasil respirasi. Nah, energi yang diterima oleh konsumen primer dan diproses kemudian dialirkan lagi ke konsumen sekunder. Di sini pun sama, terjadi pengeluaran energi lainnya gitu. Jadi dari ekskresi dan juga dari respirasi. Nah, makhluk hidup bisa dikelompokkan ke dalam tiga tingkat trofik yang berbeda gitu ya. Yang pertama tadi produsen kita sebut sebagai tingkat trofik 1 karena berada di paling bawah ya, berada di paling dasar. Kemudian konsumen pertama atau makhluk hidup yang memakan tumbuhan secara langsung maka disebut sebagai konsumen kedua atau trofik ya, bukan konsumen kedua tapi trofik kedua. Nah, selanjutnya konsumen yang memakan si konsumen pertama tadi maka disebut sebagai trofik ketiga. Nah, hubungan antara trofik ini, pola hubungan konsumsi ini, ada yang disebut sebagai heterotrof, ada juga yang disebut sebagai autotrof. Produsen sebagai tingkat trofik pertama merupakan autotrof, kemudian yang konsumen primer atau konsumen pertama
yang disebut sebagai trofik kedua itu disebut sebagai heterotrof dan juga selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh tingkat trofik ya, tingkat trofik pertama, kedua, dan selanjutnya. Yang pertama pasti selalu menunjukkan produsen atau tumbuhan baik di darat maupun di laut. Nah, berarti kalau di darat adalah tumbuhan-tumbuhan hijau yang sering kita temui, kalau di laut biasanya berupa alga-alga dan yang lainnya. Nah, rantai makanan dan piramida energi. Rantai makanan sudah sangat sering kita lihat di sini ya. Ada energi, aliran energi dari matahari, kemudian ke tumbuhan, ke konsumen yang lainnya. Nah, biasanya rantai makanan ini hanya satu arah saja, hanya satu aliran saja. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan itu berbeda lagi karena ada beberapa percabangan. Nah, selanjutnya adalah piramida energi. Nah, untuk aliran energi dalam ekosistem, seperti tadi sudah dijelaskan ya, energi yang dihasilkan oleh matahari kemudian diserap oleh tumbuhan, dan si tumbuhan ini menyalurkan lagi energinya ke konsumen juga ke dekomposer. Nah, dari mereka, dari konsumen dan juga dari dekomposer, terutama konsumen yang sudah menjadi bangkai ya, kemudian dekomposer menguraikannya, atau dari hasil ekskresi berupa tinja dan juga urinnya, itu akan diserap oleh tanah menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tumbuhan, sehingga alurnya seperti ini. Selanjutnya, nah, piramida ekologi ini ada beberapa jenis. Tadi sudah disebutkan ada piramida energi, dan ternyata ada dua lagi, ada yang namanya piramida jumlah dan juga ada piramida biomasa. Selanjutnya, nah, piramida jumlah menunjukkan bahwa semakin ke atas, semakin tingkat trofiknya tinggi, maka jumlah yang dibutuhkan supaya ekosistem bisa seimbang akan semakin kecil gitu ya. Jadi tingkat trofik yang paling bawah itu harus yang paling banyak jumlahnya. Selanjutnya ada piramida biomasa. Nah, biomasa itu apa? Biomasa adalah perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu. Biasanya berupa berat kering komponen biotik pada area tertentu pada suatu waktu dan diukur dalam gram per meter persegi. Nah, ini juga sama ya, piramida biomasa. Pada tingkat trofik pertama, biomasa yang dibutuhkan itu harus lebih besar. Meskipun memang kadang ada beberapa pengecualiannya ya. Kemudian piramida energi juga begitu, karena tadi telah disebutkan juga ya bahwa aliran energi itu tidak selalu horizontal gitu, tapi ada juga yang menyamping karena tadi ada sisa dari respirasi dan juga ekskresi, sehingga semakin ke atas energi yang didapatkan itu juga semakin kecil. Nah, selanjutnya adalah daur biogeokimia. Ada beberapa jenis. Nah, daur biogeokimia ini merupakan aliran elemen-elemen kimia dan senyawanya yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik. Nah, senyawa kimia ini dialirkan melalui rantai makanan. Nah, senyawa ini kembali ke tanah, ke air, ke udara melalui mekanisme yang tadi telah disebutkan. Nah, senyawa kimia akan bergerak membentuk suatu siklus sehingga kita bisa sebut sebagai daur. Nah, yang pertama adalah siklus nitrogen. Nah, untuk siklus nitrogen bisa dilihat di sini ya. Nitrogen yang berasal dari udara bebas mengalami biological fixation atau fiksasi oleh biologi, kemudian akan diserap ke tanah menjadi bentuk lain dari nitrogen, salah satunya adalah amonia, mengalami nitrifikasi sehingga menghasilkan nitrat, dan nitrat ini bisa diambil oleh si tumbuhan. Nitrat ini juga bisa dilakukan denitrifikasi oleh bakteri denitrifikasi sehingga menjadi gas yang bisa dialirkan ke atas berupa nitrogen oksida ya, atau nitrogen yang berupa gas, kemudian ke atmosfer dan kembali lagi mengalami fiksasi, baik itu oleh industri, baik itu oleh biologi. Nah, selanjutnya si amonia yang tadi bisa juga diambil oleh si tumbuhan sehingga siklusnya memang terjadi seperti itu lagi. Nah, selanjutnya adalah siklus air. Siklus air yang ada di permukaan bumi, baik dari laut maupun dari darat, akan diuapkan meskipun yang paling banyak adalah dari laut ya, diuapkan kemudian membentuk terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya jika sudah sampai pada batas-batas tertentu maka awan akan digerakkan oleh angin dan turun kembali ke bumi.
Selanjutnya, siklus karbon dan oksigen. Nah, ini melibatkan fotosintesis dan juga respirasi. Udara yang kita hirup, yaitu oksigen, itu berasal dari fotosintesis hasil dari tumbuhan, dan udara yang kita keluarkan, karbon dioksida, itu ke atmosfer, pergi ke atmosfer, kemudian diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya siklus sulfur ini melibatkan hujan asam, ya, karena hidrogen sulfida yang masuk atau yang ada di dalam atmosfer kemudian akan turun kembali dan akan kembali ke permukaan bumi dan diserap oleh tanah sehingga kembali lagi ke atas. Selanjutnya siklus fosfor. Nah, siklus fosfor ini dari fosfat terlarut yang kemudian diserap oleh tanah itu bisa dikeluarkan oleh faktor geologis, ya, misalnya berupa ya faktor-faktor yang ada di dalam perut bumi gitu ya, yang ada di dalam magma, kemudian akan keluar dan digunakan oleh hewan-hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sekian saja untuk bahasan dari ekosistem. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKBM Malfata Mananjaya, Instagram PKBM Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKBM Malfata.